Uhu. Halo, halo semuanya. Apa kabar nih pagi hari ini? Ini hari Sabtu ya. Kebetulan kita lagi long weekend. Dan aku tahu semoga semangat kalian gak surut karena kalian lagi duduk di sini ya. Apa kabar nih? Tapi aku penasaran dong, pengen tahu kalian dari mana. Boleh dong di chat box kalian dari mana. Aku dari Bogor, by the way. Enggak deh, aku dari Jaksel. Ini masih ada yang sebel nih aku bilang gini. Tapi boleh dong, pengen tahu kalian dari mana. Oh, dari Medan. Seru banget. Oke deh. Kita mau mulai aja. Pak Ganjar, boleh? Oh, suara aku kedengeran kenceng nggak ya? Kedengeran? Oke, mantap. Aku takut tidak. Alright, mari kita mulai. Standby ya semua, kabarin teman-temannya yang belum join, kita mau mulai nih. Oke, hai. Iya, takutnya temen. Hai semua, selamat datang nih, selamat pagi. Semoga kalian dalam kondisi yang baik dan sehat terus ya. Tetap jaga kesehatannya. Selamat datang nih di acara opening kita hari ini yang berjudul Kartini Day, Opening Hackathon 2022. Dan dalam rangka event Generation Girl yang masih satu rangkaian sama Freedom Not Freedom di hari Kartini juga. Sebelumnya, karena kan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu kali ya. Aku Mahra, aku biasa dipanggil Rara di Generation Girl. Aku bakal ngebantu jadi MC untuk acara hari ini. Dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget untuk para sponsor serta media partner kita, yaitu Sequoia India, Gojek, Coffee Ventures, Banana Capital, Monks Hill, Brodo, Bye Bye Plastic Bag Bali, Carbon Ethics, The Study Friend, Indonesian Women League, Do Something Indonesia, dan Lomba Bisnis yang udah membantu mendukung acara ini. Nah, untuk memulai acara kita secara resmi, kita bakalan muterin video dari keynote speech dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yaitu Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Tanpa menunggu lebih lama ya, mari kita mulai saja. Kita lihat sambutan dari Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya banggakan Nadine Siregar, CEO dan founder Generation Girl, para pembicara dan moderator serta hadirin sekalian, dan anggota Yayasan Generasi Maju Berkarya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kebesarannya kita semua dapat hadir secara virtual dalam kegiatan pada hari ini. Apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Generasi Maju Berkarya yang telah mengadakan kegiatan ini. Adapun kegiatan hari ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong perempuan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, serta sebuah gerakan untuk lingkungan yang lebih baik. Hadirin sekalian, perempuan mempunyai peran penting dalam sebuah perubahan, karena perempuan memiliki akses untuk bebas berpartisipasi, berkarya, berekspresi, serta memiliki kontrol atas berbagai keputusan yang menyangkut dirinya dan menerima manfaat dari pembangunan. Perempuan juga berperan sangat penting dalam keluarga, yaitu mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan unggul. Berdasarkan data BPS tahun 2020, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial
baru sebesar 33,08%, dan berdasarkan survei ILO Juni 2020, proporsi CEO perempuan Indonesia baru sebesar 15%, padahal jumlah perempuan pada tahun 2020 adalah 49,42% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Peran perempuan berada di posisi strategis. Melihat dari data tersebut, perempuan harus mengembangkan potensi dirinya yang memiliki semangat juang tangguh dan kepercayaan diri yang kuat, sehingga nantinya kita menjadi perempuan yang dapat memerdekakan diri, berdaya saing. Wah, makasih banyak ya Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati buat keynote speech-nya. Semoga makin semangat ya jadinya peserta-peserta kita hari ini. Nah, selanjutnya nih kita bakalan ada juga salah satu dari tim Generation Girl yang bakal memberikan opening speech buat kita semua. Buat Kak Nadine, the stage is yours. Hai semuanya, thank you Ra. Hai guys, aku lagi lihat chat nih. Siapa yang semangat untuk hari ini? Bisa tolong chat-chat di box-nya nggak? Sekali lagi, selamat datang di Hackathon 2022. Yang kayak Rara bilang, aku Nadine dari Team Generation Girl. And aku hari ini semangat banget, tapi jujur aja kita sedikit nervous nih sebagai Team Generation Girl. Soalnya ini sebenarnya hackathon atau hackathon pertamanya Generation Girl. Jadi aku seneng banget lihat antusiasnya kalian hari ini. Ini ada banyak banget orang yang udah join hackathon kita, hackathon pertama kita. Dan aku juga nggak lupa mau ucapin terima kasih ke semua sponsor-sponsor kita, yaitu Sequoia India, Gojek, Coffee Ventures, Banana Capital, Monks Hill, Brodo, exclusive partner kita, Bye Bye Plastic Bag Bali, dan juga kalian barusan dengerin keynote speech dari Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Keren banget kan tadi? Kenalin dulu ya, mungkin sedikit tentang Generation Girl. Buat kalian yang belum tahu, kita adalah organisasi non-profit yang punya tujuan untuk ngenalin perempuan ke bidang STEM. Kalau kalian nggak tahu STEM itu apa, itu science, teknologi, engineering, dan matematika. Dan kita mau encourage kalian untuk jadi pemimpin masa depan. Nah, di bulan April ini, kita sebenarnya mau rayain Hari Kartini dengan tema besar yang sama sebenarnya sama yang Hari Perempuan Internasional di bulan Maret kemarin, yaitu Freedom, Not Feardom. Kenapa? Itu soalnya kita percaya banget nih setiap orang punya kesempatan untuk bebas berekspresi. Jadi karena itu kita mau ajak semua perempuan muda untuk menciptakan sesuatu yang mereka sukai lewat hackathon ini. Jadi selama 1 minggu ini kalian bakal berkolaborasi di hackathon, yaitu kompetisi pemrograman di mana kalian bakal dibimbing juga sama mentor-mentor yang udah keren-keren banget nih. Mereka udah expert banget di bidang teknologi. Jadi kalian jangan khawatir ya. Kalian you're in good hands. Kalian bakal di-mentor dan dibimbing. Nah, kenapa ya kita buat hackathon ini? Ada yang tahu nggak sebenarnya kenapa kita bikin hackathon? Jadi kita tuh pingin banget mendorong dan meningkat kemampuan generasi muda, khususnya untuk perempuan, supaya kalian tuh bisa bersaing di bidang STEM ini, yang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematika. Yang spesial banget di program hackathon, itu kita kerjasama bareng eksklusif partner kita, Bye Bye Plastic Bag Bali. Nah, di mana kita sebenarnya mau memecahkan salah satu masalah yang paling besar di generasi kita, yaitu perubahan iklim. Nah, aku cuman kasih saran aja, walaupun ini kompetisi, kalian tuh tolong just have fun ya. Ini seharusnya experience buat kalian belajar,
dan juga mungkin mengajar yang lain. Jadi kalian have fun aja and just make sure you take this experience as it is. Nah, sama itu aku mau buka program Hackathon. It is officially open. Good luck semuanya untuk kompetisinya. Kita udah nggak sabar nih lihat solusi-solusi kalian di akhir minggu ke depannya. Thank you, Ra. Aku balikin ke kamu ya. Thank you juga dong Kak Nadine buat speech-nya. Jadi dengan speech tadi ya dari Kak Nadine, Hackathon 2022 Kartini Day itu resmi dibuka. Semangat gak? Semangat gak? Mana dong? Tepuk tangannya dulu dong, yang lain dong. Atau kasih kita reaction kalau kalian semangat banget sama Hackathon kali ini ya. Ini boleh banget clap-clap online, boleh juga di chat box-nya nih. Kalian kasih kita emoji-emoji tentang perasaan kalian. Oke deh kalau gitu. Tapi aku penasaran deh. Ini udah masuk semua kan ya? Udah aman ya teman-temannya? Kalau udah aman, ini kita mau pindah ke salah satu speaker kita yang tadi juga udah disebut sama Kak Nadine dari salah satu partner kita yaitu Bye Bye Plastic Bag Bali. Kalau misalnya kalian semangat, boleh dong tepuk tangannya lagi buat eksklusif partner kita nih, mau kita panggil nih ya. Tapi kalian semangat dulu dong, tepuk tangannya dulu dong, biar kadaranya juga nggak bete atau nggak kayak lemes nanti ngajarin ngasih tahu kalian. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Oke, mantap. Yuhu. Oke, kalau gitu Kak Dara nih ya, tadi kan Kak Radin juga udah panggil Kak Dara ya. Kita mau dengerin nih speech satu patah dua patah kata dari Kak Dara. Kak Dara ini salah satu adalah project leader dari Bye Bye Plastic Bag Bali. Jadi kalian nanti pasti ketemu banget sama kerennya Kak Dara kali ini ya. Oke, Kak Dara, the stage is yours. Hai everyone, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Even this is weekend, kalian meluangkan waktu untuk bisa join opening Hackathon, and I really appreciate you guys karena biasanya umur-umur kita ya pengen jalan-jalan atau pengen have a restful weekend and so on, but still we are here and we are persistent dengan apa yang kita kerjakan. So applause for you dan tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Okay, hi, I can read all of your comments here. So let me introduce myself. Aku Dara Ginting. Aku adalah project leader dari Bye Bye Plastic Bags. Dan hari ini aku akan menceritakan sedikit tentang story yang mungkin dimana kalian bisa get inspired dan bisa taking actions dengan apa yang kalian juga lakukan saat ini, ikut Hackathon dan nanti mungkin akan join juga di perlombaannya di minggu depan, which is maksud dari Hackathon dan Bye Bye Plastic Bags, we are inclusive dan exclusive partner, dan kita pengen reach goals kita untuk bisa mereduce bagaimana climate change, how we can play a role there, dan kalian adalah solusi. Jadi, okay, next slide. Yeah, next. Okay, nah, so before we start, aku mau semua teman-teman di sini coba take a really deep breath. Inhale, exhale. Okay, one more time. Inhale and exhale. Nah, gimana menurut kalian? Segar ya, bisa menghirup udara yang segar di hari ini dengan teman-teman di sini semua, dengan cuaca yang indah. Di Bali sekarang lagi sunny day, so I really love this vibes ya. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya oksigen yang kita hirup barusan itu berasal dari mana? Coba get your reactions on your chat box. Menurut kalian udara yang kita hirup itu sebenarnya datangnya dari mana? Udara segar yang baru kita hirup. Nggak ada salah, ini adalah ruang untuk belajar, so you can answer everything you want di kolom chat. Dari pohon, oke, Captain America.
Next one. Siapa lagi? Ayo. Menurut kalian kenapa? Dari alam. Oke, Ikigai. Asik aku. Karena you're so funny. Yeah, that's also true dari Tuhan. Okay, for us. Oke, jawabannya bervariatif sekali ya. Dari AC, ada yang pakai AC juga? Okay, so maybe we can move to the next slide. Nah, 70% dari udara yang kita hirup tadi sebenarnya berasal dari lautan. 70% oksigen yang kita inhale dan exhale berasal dari lautan. Memang banyak kontribusi juga dari pepohonan, mungkin entah dari alam, tapi mostly sebenarnya itu berasal dari lautan. Jadi, this is where Baba Pasik Bags think that kita harus benar-benar jaga lautan kita. Next slide. Mungkin kalian kalau dengar Bali, kalian akan imagine dengan lingkungan yang asri, hijau, bisa tempat yang banyak banget interkultur, bisa ada party, bisa ada fun juga, environment-nya oke. Tapi terkadang kita menemukan banyak situasi yang in the next slide. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat semakin dekat, sebenarnya Bali punya permasalahan juga dalam waste management dan plastic pollution. Dan disitulah kenapa, next slide, Melati dan Isabel, two sisters, young sisters, mereka di umur 10 dan 12 tahun dulu, mereka start Baba Plastic Bags tanpa ada misi, tanpa ada vision, mau dibawa kemana ini, tanpa ada business plan, tanpa ada future, tapi mereka cuman punya satu misi untuk mengatakan tidak kepada single-use plastic bags. Disitulah akhirnya di umur 10 dan di umur 12 tahun, young sisters want to start taking actions. Mereka ajak family-nya, mereka ajak friends, mereka ajak circle-nya mereka untuk emphasize bahwa plastic bags ini membuat Bali ini menjadi rumah mereka, dan Bali ini tempat mereka lahir itu nggak sesuai sama apa yang mereka rasakan dulu seperti itu. We are fine with the plastic bags, but now plastic bags ada di river, di ocean, di mana-mana. Dan memang di saat ini juga kita belum punya penanganan waste management yang sangat sangat bagus ya gitu. Maksudnya agak sulit untuk melakukan waste management yang komprehensif di sini saat ini, apalagi di Indonesia. Jadi itulah kenapa mereka membuat Baba Plastic Bags untuk mengajak semua anak-anak muda di seluruh Indonesia, bahkan di global, untuk bisa mengatakan tidak kepada single-use plastic bags. Seperti itu. Jadi dari Baba Plastic Bags sendiri, kita ada 4 pilar yang kita lakukan. Yang pertama adalah edukasi. Kita tahu bahwa tanpa orang tahu masalahnya, mereka nggak akan bisa take actions. Mereka nggak akan tahu bagaimana caranya mereka bisa menjadi solusi. Next slide. Jadi kita dari Baba Plastic Bags semenjak dari tahun 2013 kita pergi ke banyak sekolah, kita melakukan presentasi ke sekolah-sekolah online, offline, dan dimanapun untuk membawa anak-anak change makers, young change maker untuk bisa berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama dan kamu punya power yang kuat untuk bisa membuat perubahan seperti itu. Jadi kita invite local school, international schools, bahkan kids yang community kecil, dan kita undang mereka ke headquarter kita atau mungkin kita datang ke sekolah mereka. Next slide. Kita juga punya Baba Plastic Bags Educational Booklet. Ini adalah third edition. Kalau misalnya kalian bisa lihat di samping kiri itu di layar, itu adalah third educational booklet yang kita create. Jadi ada yang first and second, dan sekarang di tahun lalu kita launching itu, dan kita berikan ini gratis ke seluruh anak-anak di Indonesia. Kita kirim ke Ambon waktu itu ada 1.000. Kita kirim ke Makassar, kita kirim ke Jakarta. Dan if you want to have this booklet,
please reach out to us in our email so I can share with you our online or PDF so you can learn more about our Earth, tentang bumi kita, tentang facts tentang oceans, tentang bagaimana kamu bisa membuat perubahan, bagaimana cara dari awal, dan kita juga belajar tentang 17 SDGs di buklet ini. Dan sebenarnya di buklet ini juga kita buat itu seinteraktif mungkin karena memang target usianya adalah anak-anak di umur 5-6 SD sampai ke SMP. Tapi no worries, semua orang bisa belajar hal-hal baru di buklet ini, jadi I can share it with you guys. Nah, jadi dari sinilah kita paham bahwa di saat orang tahu masalahnya, mereka bisa membuat solusi seperti itu. Dan kita percaya, Baba pasti percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi di ruang kelas. Jadi di saat kita punya interaktif, conversation, disitulah kita bisa bekerja bersama-sama dan membuat perubahan bersama-sama. And next slide. Nah, yang kedua pilar kita adalah lobbying and campaigning. Nah, lobbying and campaigning disinilah tidak hanya Baba Pacific, tapi banyak komunitas di Bali yang bekerja sama untuk mendorong government atau pemerintah untuk membuat peraturan pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Jadi di tahun 2019, next slide, setelah bertahun-tahun campaigning dan lobbying, akhirnya Gubernur Bali membuat peraturan untuk pembatasan timbulan plastik. Dan akhirnya we did it, kita berhasil untuk membuat peraturan, tapi kembali lagi, peraturan hanyalah peraturan, kertas hanyalah kertas dengan stempel di saat implementasinya tidak ada. Jadi kalau misalnya di supermarket besar atau di toko-toko besar, kalian pergi ke Bali sekarang, kalian bisa lihat bahwa mereka nggak lagi provide single-use plastic bags. But in warung, traditional market, itu tuh masih banyak. Jadi implementasinya belum 100%. Memang ada perubahan, tapi ini yang sedang kita kerjakan juga sekarang untuk membuat implementasi ini benar-benar ada gitu. Nah, dan ini adalah kerja keras dari semua komunitas dan NGOs yang sustainable di Bali yang towards untuk say no to single-use plastic bags. Nah, di lobbying and campaigning ini juga kita melakukan, next slide, Bali's Biggest Clean Up, di mana kita menginvite seluruh orang, tidak terkecuali tua, muda, entah dari company apapun dia, entah dari NGO manapun dia, untuk berkumpul dalam satu hari untuk melakukan massive clean up di banyak lokasi di Bali dalam satu hari. Jadi kita lakukan ini setiap Februari, kita adakan ini annual, dan di Februari waktu itu kita adakan di 130 lokasi di seluruh Bali. Next slide. Nah, jadi ini waktu itu semua partner kita yang ikut join dalam acara Bali's Biggest Clean Up ini, dan kita preventing sekitar 4.000 ton unorganic waste entering our ocean. Nah, jadi next slide. Kita juga punya social enterprise, our last pillar, di mana kita berpikir bahwa orang-orang bertanya, kalau misalnya kamu bilang enggak ke plastic bags, and then what is the solutions? And then next slide, kita membuat Mountain Mamas. Mountain Mamas ini adalah social enterprise, di mana kita bisa memberdayakan ibu-ibu di desa. Saat ini ada 2, yang pertama di Desa Tabanan, Batu Karu, dan yang kedua di Bogor, atas kerjasama dengan WWF Indonesia waktu itu. Dan next slide, kita memberdayakan ibu-ibu ini untuk bisa menjahit tas dari pre-love material yang harusnya dibuang, tapi kita kasih second life untuk bahan-bahan ini dijadikan tas sebagai alternatif untuk reuse single-use plastic bags. Next. Ini ada video, tapi aku nggak rasa waktunya akan cukup, so you can check out on our YouTube channel di Baba Pacific Bags. And next slide. Our last pillar is global. Saat ini semua orang mungkin terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Melati dan Isabel, dan kita ada di 60 tim di 30 negara saat ini. Jadi semua tim ini merasa bahwa masalah ini juga terjadi di lingkungan mereka, dan semua anak muda, and so many team leaders are also women dan anak girl. Jadi mereka kita bisa membuat perubahan terlepas dari kita wanita, dan mungkin banyak batasan atau keterbatasan yang mungkin society kira akan kita lakukan, but yes, we can do it, and let's taking actions together. So yeah, thank you so much. I hope you inspired, and
Let's take action together. Yeah, that's what I also say. Always and always ya. Terima kasih. Makasih banget Kak Dara buat introduction-nya. Bener ya kata Kak Dara tadi, jadi let's take action together, karena kalau cuman satu orang kan tidak berdampak banyak ya, tapi kalau misalnya kita bareng-bareng pasti dampaknya bisa lebih kelihatan. Nah, sekarang tuh kita mau pindah ke lebih teknisnya ya, tapi sebelum kita pindah section, aku mau kalian semua temenin aku, kita turn on kameranya. Terima kasih Ica udah pakai lipin ya tadi ya. Oke, mantap Ica. Boleh dong yang lainnya temenin aku, temenin Ica dan temenin yang lainnya untuk on cam, biar nanti kita bisa lihat nih muka kalian kalau lagi bingung pas dijelasin tentang teknisinya, atau kayak pas lagi nguap kayak nggak ngerti gitu kan. Jadi kita bisa lebih slow down pace-nya. Nah, sekarang nih bakal ada Kak Beris Manuela yang bakal ngejelasin tentang teknis hackathon. Kalian kan pasti penasaran ya, hackathon tuh apa, mau ngapain, bikin apa, jadinya apa, ya kan? Nah, jadi nanti pas Kak Bernis ini bakal ngejelasin, kalian kalau misalnya punya pertanyaan, feel free untuk drop di di chat box-nya. Tapi formatnya pakai nama kelompok kalian, nama kalian baru pertanyaannya ya, biar kita bisa panggilin nama kelompok kalian. Oke. Kalau gitu, tanpa menunggu terlebih lama, kita juga udah penasaran nih sebenarnya teknisnya kayak gimana. Kita sambut aja yuk Kak Bernis sekarang. Thank you Kak Bernis, silahkan. Oke, thank you so much Rara. Hai semuanya, salam kenal, aku Bebe dari Generation Girl. Jadi hari ini aku akan coba jelasin untuk teknis Hackathon 101 kita ya. Oke, next. Jadi untuk temanya itu seperti yang tadi udah dibahas sama Kak Dara dan Kak Nadine juga dari Bye Bye Plastic Bag. Kalau Kartini Hackathon kita kali ini itu akan mengangkat climate change atau perubahan iklim sebagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh kalian. Jadi gimana sih cara kita tuh manfaatin teknologi untuk mencegah perubahan iklim ini? Oke, boleh next. Nah, untuk kegiatan hackathon kitanya ini tuh akan berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Tanggal 16 yaitu di hari ini kita udah opening, terus di besok tanggal 17 itu kita akan ada workshop untuk setiap peran dengan pembicara masing-masing. Jadi nanti kalian itu akan lebih mendalami lagi tugas masing-masing dari 3 peran itu dan gimana caranya biar kalian tuh bisa berkontribusi sama project yang kalian kerjain. Terus selanjutnya di tanggal 18 sampai tanggal 20 April, nanti setiap grup kelompok kalian itu akan memiliki satu mentor. Jadi yang akan membantu dan membimbing setiap grup dalam waktu 3 hari juga. Nah, di hari Rabu ini, nanti kalian akan ada pengumpulan final project kalian dalam bentuk video. Lalu aku lanjut ke tanggal 21, yaitu di hari Kartini kita, nanti judges itu akan menilai project kalian. Lalu kita ada IG Live juga, dan juga ada favorit voting untuk favorit tim. Lalu selanjutnya, tanggal 22 April, kita ada demo day dan awarding ceremony juga. Oke, boleh lanjut? Nah, sekarang aku boleh jelasin dari kegiatan kita per harinya akan kayak gimana ya. Jadi di workshop itu tanggal 17 April besok, ini ada beberapa hal yang kalian perlu perhatikan di workshopnya ya. Jadi, so sorry kalau misalnya ada background noise ya teman-teman. Aku ada sesuatu di rumah, sorry banget. Jadi, oke aku jelasin lagi. Untuk tanggal 17 April besok itu, kalian satu tim itu kan terdiri dari 3 orang. 3 orang ini masing-masing perannya itu ada hacker, hustler, dan hipster. Nanti di setiap breakout room itu ada 3, dan akan ada speaker buat setiap workshopnya. Dan terus kalian jangan lupa juga untuk bawa catatan ya, karena ini pembahasannya bakal lebih mendalami peran kalian. Lalu karena kita bakal ada breakout room di Zoom masing-masing, jadi format nama buat Zoom kalian itu harus kayak hustler-bb gitu contohnya. Jadi peran kalian apa, terus dash, lalu nama kalian. Terus setelah ini aku bakal jelasin 3 peran ini, jadi jangan lupa sebelum
workshop besok, kalian udah harus tentuin pembagian peran kalian mau di bagian mana. Oke, lanjut. Nah, jadi di peran hackathon ini, yang pertama itu ada hacker. Nah, hacker ini itu biasanya pekerjaannya itu lebih ke engineer dan developer. Jadi dia tuh orang yang menangani pengembangan produk atau menulis coding untuk produk dan inovasi yang kalian buat. Jadi dia lebih fokus ke produk, dia seorang pemimpin, terus dia juga bisa membuat perencanaan. Terus yang kedua itu ada hipster. Nah, hipster ini tuh dia lebih kayak desain dan user experience. Jadi orang ini tuh lebih kayak punya ide kreatif dan orangnya lebih out of the box. Jadi dia tuh bisa menciptakan desain sesuai keinginan user dan estetik juga. Nah, kerjaannya dia itu lebih ke fokus ke desain, dia juga harus kreatif, dan dia juga harus punya banyak ide. Terus yang terakhir itu ada hustler. Nah, hustler ini tuh lebih kayak otak marketing dan otak bisnisnya. Jadi dia tuh lebih kayak memastikan tiap proses itu harus berjalan dengan baik dan bisa memasarkan produk ke stakeholders-nya. Jadi dia lebih fokus ke bisnis, dia juga seorang pemimpin dan juga bisa membuat perencanaan. Oke, lanjut. Nah, untuk mentoring session, kita ada di tanggal 18 sampai tanggal 20 April, selama 3 hari. Nanti untuk jamnya itu kalian bebas, bisa didiskusiin sama mentor kalian. Sama mentoring session ini boleh dilakuin lewat chat Discord ataupun by via call. Tapi call ini hanya maksimal 1 jam aja ya teman-teman, jadi jangan terlalu lama. Terus jangan lupa juga untuk ngisi worksheet-nya yang udah dikasih. Untuk semua panduannya sih udah ada di handbook peserta yang dibagiin sama tim kita. Jadi nanti kalian bisa baca-baca di situ ya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk submit project ini di tanggal 20 April, jadi project video itu harus berdurasi maksimal 3 menit. Nah, untuk pembuatan video final project ini, kita sih memberikan kebebasan untuk kalian, boleh sekreatif mungkin, menjelaskan problem solving kalian di 3 menit video itu. Jadi kalian boleh buat PPT, kalian boleh jelasin Figma-nya juga, tapi tetap video itu harus berisi poin-poin yang kalian harus perhatiin. Nah, yang pertama itu kalian harus fokus ke solusi dan impact-nya. Terus yang kedua, kalian harus bantu judges-nya itu untuk mengerti solusi yang kamu buat. Terus yang ketiga, kamu juga harus bisa nyampein motif kalian ke judges, kayak kenapa kalian harus terpilih nih, kenapa solusi kalian itu yang terbaik gitu. Terus final project video ini harus diupload ke Google Drive maksimal jam 3 sore, tanggal 20 April. Untuk link Google Drive-nya udah ada di handbook yang dikasih ya. Terus untuk contoh judul videonya ada di slide ini, jadi dimulai dari nama tim kalian, terus di dash ke title project kalian. Oke, lanjut ke tanggal 21. Nah, jadi tanggal 21 tadi, seperti yang aku bilang, itu ada favorit voting. Jadi sebelum voting ini ada beberapa termsnya sih. Jadi kalian bisa ngajakin teman-teman kalian bisa ajakin pacar, gebetan, tetangga, keluarga, semuanya deh yang kalian kenal, kalian mau ajak itu boleh banget untuk voting. Tapi harus subscribe dulu ke YouTube Generation Girl. Terus penilaiannya itu akan seperti 1 like itu sama dengan 3 points. Terus yang kedua, 1 komen itu sama dengan 1 points. Jadi kalau bisa kalian ajak semuanya tuh yang kalian kenal, teman, keluarga, dan lain-lain, itu untuk bisa like dan komen juga di video kalian. Oke, lanjut. Nah, untuk hari terakhir, di tanggal 22 April ini, kita ada demo day. Jadi, setiap kelompok itu akan ditunjuk satu perwakilan untuk presentasi di depan juri. Jadi, nanti finalis yang udah kepilih 5 besar itu akan share screen satu-satu untuk memperlihatkan slide deck kalian. Jadi, tolong diperhatiin juga karena ada durasi 5 menit untuk presentasi kalian, dan ada timekeeper-nya juga. Terus karena kalian harus membuat presentasi sesingkat mungkin, jadi kita ada kasih beberapa tips and trick, jadi kalian boleh catat sama inget-inget ya. Nah, yang pertama itu sama sebenarnya kayak video, karena cepet banget, jadi kalian tuh harus lebih fokus ke masalah yang kalian coba untuk pecahin. Dan set ke target kalian mau siapa nih dari problem solving ini untuk terkena impact-nya dan solusi yang kalian bikin. Terus yang kedua, kalau bisa kalian bikin slides-nya itu jangan terlalu banyak. Terus seperti kayak slides animation, transition, dan video itu juga nggak disaranin untuk dipakai.
Terus karena singkat, jadi pakailah teks sesedikit mungkin. Jadi kalian tuh harus lebih fokus ke poin-poin apa yang kalian ingin sampaikan. Kayak lebih ke highlight-nya gitu. Nah, terus yang penting juga bantu judges tuh untuk mengerti apa yang kalian kerjain gitu. Kenapa kalian tertarik untuk jadi pemenang dan misalnya kenapa kalian bikin problem solving ini gitu. Jadi dari biar mendapatkan suatu alasan tuh yang ngena gitu buat judgesnya. Nah, terus judges itu akan ingat 3 sampai 5 key points dari 5 menit presentasi kalian. Jadi pikirin poin apa tuh yang kalian tuh mau judges tuh untuk ingat kayak inti-inti dari presentasi kalian. Nah, terus kasih tahu judges juga ke mereka kenapa kayak judges tuh harus memilih kamu sebagai tim terbaik gitu dan jadi juara gitu. Nah, terus aku mau ingetin juga karena hanya ada satu perwakilan yang nanti akan presentasi dari tim kalian dan jadinya satu orang itu juga orang yang sama itu dia yang akan menjawab sesi Q&A dari judges. Jadi waktu teman perwakilan kalian itu sedang Q&A session, tim yang lain itu nggak disarankan untuk menjawab di Zoom. Jadi kalian nggak boleh jawab di Zoom, tapi kalau misalnya kalian mau diskusi via chat, via Discord, itu nggak masalah, boleh banget. Nah, jadi yang terakhir itu kita berharap kalau misalnya kalian, para peserta itu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi climate change ini. Nah, karena ngomong-ngomongin Discord nih, lanjut boleh? Next. Nah, kalian udah pada masuk ke Discord kita belum? Kalau belum, ini linknya ya. Jadi nanti bisa di-share juga di chat box ke ini, jadi kalian bisa langsung klik linknya. Oke. Jadi kira-kira untuk teknis hackathon one-on-one-nya seperti itu. Dari kalian, apakah ada pertanyaan? Aku balikin ke Rara ya. Thank you. Yeay, thank you Kak Bernis untuk tadi teknisinya ya. Tapi benar banget, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan nih, kayak dari apa namanya, dari role-nya, dari sistem nanti kalian bikin video, boleh banget di drop. Aku lihat ada satu nih pertanyaannya. Cuman aku mau nanya nih ke kamu yang nanya, apakah kamu mau raise hand dan ngomong sama kita, atau mau prefer kayak ya udah itu aja. Tapi aku sih lebih senangnya kamu kamu unmute ya, biar ngomong bareng-bareng. Siapa nih yang mau raise hand? Kalau tidak, oke. Tadi dari Aloha Aisyah, boleh. Halo semuanya. Selamat siang. Siang. Aku ada beberapa pertanyaan tentang teknis acaranya, sekalian mau mastiin. Yang pertama mungkin, apakah videonya ada durasi maksimal gitu, atau gimana, Kak? Oke, thank you Aloha Aisyah. Aku coba jawab ya. Untuk videonya itu maksimalnya yang tadi aku udah bahas itu di 3 menit untuk videonya. Durasinya ya. Oh, di 3 menit, oke. Yes, durasinya Maksimal. di 3 menit. Maksimal. Oke, sama Benar. yang kedua, kan di rundown-nya itu tanggal 18 sampai 20, di situ tulisnya all day ya, Kak? Apakah all day ini maksudnya kita stand di Discord selama 72 jam atau kita hanya maksimal 1 jam yang mentoring aja gitu, terus sisanya bisa di luar Discord? Oh, kalau misalnya untuk itu, kan sebenarnya kalau mentoring itu sebenarnya lebih ke bebas sih kalau dari kita. Jadi nanti kamu bisa tektokan langsung sama mentornya. Kalau misalnya untuk standby 72 jam itu sih enggak sih, tapi karena kalian misalnya ada yang mau ditanyain ke mentornya, kalian bisa coba tanya ke mereka aja gitu. Tapi kalau maksud aku yang tadi kan ada aku mention juga ya untuk via telepon itu maksimal kan 1 jam. Itu per hari untuk yang sejam itu. Jadi kalau misalnya tanggal 18 kamu mau telepon 1 jam, tanggal 19 kamu mau telepon 1 jam, tanggal 20 kamu mau telepon 1 jam itu boleh. Tapi sisanya kalau misalnya dari pertanyaan kamu bisa dipecahkan lewat chat aja, itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya mentor itu nanti akan jawab sih sesuai sama kapasitasnya mereka juga. Jadi kamu bisa tanya ke mereka aja nanti untuk tektokan waktunya. Gitu Aisyah. Oke. Gimana? Udah menjawab.
Terima kasih. Dan by the way, salam kenal semua untuk kakak-kakak dan teman-teman di sini. Salam kenal. Salam kenal juga Aisyah, semangat ya bikin solusinya. Ada lagi yang mau raise hand atau mau ngomong langsung? Kalau enggak, kita langsung, oke, baik. Ica, silahkan Ica. Halo Kak, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Aman? Okay, actually I want to ask what kind of language we will use nanti di presentasi di video dan di breakout room dengan juri gitu Kak. Soalnya kami udah ini kan stalkingin yang di Instagram juga, mereka rata-rata pakai bahasa Inggris. Berarti apakah kita juga pakai bahasa Inggris atau kayak gimana? Thank you Kak. Oke, thank you Ica pertanyaannya. Sebenarnya kalau bahasa sih mungkin kita lebih ke bahasa Indonesia sebenarnya karena biar yang lain bisa mengerti juga secara luas gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu senyamannya bisa pakai bahasa Inggris itu juga nggak masalah. Itu. Gimana Ica, terjawab kah? Terjawab banget Kak, thank you. Thank you. Thank you Ica. Iya, pokoknya senyamannya kalian aja sama mentornya nanti untuk berdiskusi ya. Oke, ada lagi yang mau raise hand. Kalau nggak kita move ke pertanyaan yang lain nih. Aku kasih kesempatan dulu yang mau unmute, baru nanti kita pindah. Kalau nggak, aku hitung ya, 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Oke, boleh kita cari pertanyaannya. Oke, dari Captain America. Captain America. Hai Kak, aku mau nanya untuk worksheet-nya itu apakah kita isi setiap selesai sesi mentoring atau gimana nih Kak Bernie? Oke, jadi untuk worksheet-nya itu sebenarnya sih worksheet itu nanti lebih ke progres kalian tuh udah kerjain nyampe mana sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya tanggal 18 kamu udah ngerjain apa aja, dari hari ini kalau misalnya kamu udah memulai isi juga boleh. Jadi worksheet itu sebenarnya lebih ke ngejelasin progresnya kalian, lalu nanti mentor itu hanya bantu untuk kayak memantau ya, kayak dia tuh bantu ngecek juga, pekerjaan kalian udah nyampe sini nih. Oke, kalau misalnya kalian ada yang kurang, kamu masih harus kerjain ini, nanti dia bisa bantu lewat si working sheet itu. Jadi bisa diisi setelah mentoring juga, sebelum mentoring juga bisa. Gitu, apakah terjawab? Tadi Captain America ya? Iya, semoga menjawab Kapten Amerika ya. Tapi kalau misalnya enggak terjawab, boleh ditaruh lagi aja pertanyaannya. Oh, udah terjawab. Thank you juga ya buat pertanyaannya. Oke, ada lagi nih. Tadi aku lihat Ica raise hand lagi. Apakah kamu mau raise hand dulu? Apa kita mau ini dulu nih, Ica? Oke, baiklah. Nanti kamu di chat box, nanti aku bacain ya. Oke, ini dari AADC. Halo Kak, izin bertanya, apakah untuk file codingan juga dikumpulin atau cuman dalam bentuk video aja? Oke, dari AADC ya. Oke, AADC, thank you pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk file codingnya sih sebenarnya nggak perlu dikumpulin. Jadi kamu cuma presentasiin aja lewat videonya gitu. Jadi file codingnya nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa, nggak masalah. Apakah terjawab? Semoga menjawab ya. Tapi kalau tidak, menjawab aja di chat box-nya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada kita? Yang mau, oke. Jeris, ini aku bilangnya tuh apa ya? Jasherry atau apa? Sorry ya, ini mulutnya kan Indonesia banget ya, Sunda banget gitu ya. Jadi tolong dimaklumi aja kalau aku ada nama yang disebutkan tidak sesuai. Hai Kak, apakah ada assessment matrix yang akan di-share? Thank you. Oke, aku bantu jawab ya. Jadi kalau assessment matrix itu berarti lebih kayak penilaian ya sebenarnya. Jadi kayak rubrik penilaiannya. Nah, aku coba jelasin ya. Kalau dari sisi judges itu nanti akan ada 4 main aspek yang akan dinilai dari project kalian. Nah, yang pertama itu dia akan menilai impact-nya. Jadi dia tuh bakal menilai dari project-nya kalian itu kayak seberapa besar sih idea yang kalian buat itu bisa membuat impact ke
ke citizen gitu atau ke netizen gitu. Dia bisa terimpact berapa banyak dari solusi kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ke aspek innovation. Jadi innovation itu bisa jadi menurut judges-nya itu problem solving yang kalian kasih itu apakah idenya udah cukup up to date atau unik nggak nih di kalangan citizen yang sekarang gitu. Dan dari problem solving yang kalian buat itu apakah idenya udah pernah ada sebelumnya atau kalian bikin sesuatu yang baru gitu. Dan yang ketiga itu ada project viability. Jadi project viability itu lebih dilihat dari problem solving yang ada dari si climate change itu, apakah idenya dari problem solving kalian itu bisa direalisasiin apa enggak gitu dengan jangka waktu sekarang gitu ya, atau jangan-jangan problem solving kalian terlalu canggih gitu kan, jadi mungkin bisa direalisasikan atau enggak gitu. Terus secara teknologi ini bisa nggak nih diterapin ke citizen yang sekarang gitu, dan mungkin nggak misalnya kayak teknologi yang kalian buat itu bisa di-reach ke pemerintah atau ke startup lain. Nah, terus untuk aspek yang terakhir, nomor 4, itu ada performance of solution. Jadi nanti menurut judges itu, apakah problem solving yang kalian tawarkan itu udah cukup rapi dan well organized. Jadi kayak menurut mereka problem solving yang kalian tawarin itu, apakah aplikasinya berjalan dengan baik, dengan efisien. Terus juga bisa dilihat dari segi desain, apakah segi desain project kalian itu gampang dimengerti kah sama citizen gitu, atau ternyata malah bikin pusing atau gimana gitu. Karena kan problem solving kalian itu harus banyak membantu orang kan, karena kalian adalah solusi. Ingat tuh. Oke, jawaban aku sih kurang lebih kayak gitu. Apakah sudah terjawab? Tadi namanya susah banget, oh my god. Gimana sebutnya, Rara? Aduh, mohon maaf, jangan saya ya. Susah banget sebutnya. Oh, sudah terjawab. Oke, alhamdulillah. Udah dikasih bocorannya ya tadi sama Kak Bernie. Oke, ada lagi pertanyaannya. Ikigai, tapi nih, ini Ica raise hand. Apakah aku mau nanya nih, Ica, ini pertanyaan kamu atau bukan? Udah sesuai belum? Atau ya Kak, sebenarnya itu pertanyaan dari tim aku dan tadi Kak Bebe udah ngejelasin satu dan lain hal juga, jadi kami nambah pertanyaan. Can we ask more than one question? Boleh. Oke deh, jadi untuk pertanyaan kami itu sesuai dengan yang di chat box. Apakah untuk video presentasi itu nanti semua members dalam tim itu boleh mempresentasikan atau hanya perwakilan saja? Lalu pertanyaan yang kedua, untuk prototype, apakah ada minimal berapa persen? Atau tadi kan sebelumnya ada yang tanya tuh codingan gitu. Apakah prototype kita itu boleh sampai codingan berapa persen? At least maybe for 70% or mungkin dibolehin sampai aplikasinya kelar. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga terkait tadi Kak Bebe juga sampaikan idenya itu di aspek penilaian apakah Oke, thank you, Ica. Oke, aku coba jawab dulu yang pertama ya. Tadi kan untuk video itu, apakah semua member itu dalam tim boleh berbicara atau enggak? Jadi kalau dalam video itu sebenarnya kan kita bebasin kalau misalnya kalian tuh mau satu orang aja yang ngomong, atau kalian mau bertiga ngomong, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi yang penting kalian harus perhatiin waktunya aja sih, cukup 3 menit itu. Jadi disesuaikan dari situ aja. Tapi kalau misalnya kalian bisa bikin skenario sendiri, sekreatif mungkin kalian deh pokoknya. Kalian mau bikin bertiga sendiri, itu nggak masalah. Yang penting cukup sama waktu yang kita berikan itu 3 menit, sama sekreatif mungkin aja. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk codingan itu, ya let's say sebenarnya 25% itu minimal juga boleh sih. Terus ya 25% itu juga boleh minimumnya gitu. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari itu akan lebih bagus lagi gitu. Terus untuk yang ketiga
Tadinya kan kamu bilang kalau misalnya idenya tuh, misalnya menurut kalian bisa realistis nih. Tapi kalau misalnya menurut juri itu susah dan gak realistis tuh gimana? Berarti kan perspektif kalian kan sebenarnya beda kan dalam itu. Dan juri itu sebenarnya malah jadinya beda pandangan. Sebenarnya sih aku cuma mau nyampein satu. Kalau misalnya kamu mikirnya mereka akan beda pandangan, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus meyakinkan juri itu kalau kamu bisa ngebuat itu jadi realistis. Gitu sih kalau dari aku. Jadi seberapa besar misalnya nih dia kayak nggak meyakinkan kamu, oh itu nggak bisa dibuat, itu susah. Nah yang harus kamu lakukan, kamu harus yakinin dia untuk kalau misalnya ini tuh mudah untuk dilakukan. Gitu sih kalau dari aku. Gimana, terjawab, Ica? Can I ask one question more? Boleh. Terus kan terkait prototipe tadi, misalnya nggak sampai ngoding, tapi kita bikin UI UX, apakah itu termasuk hitungan prototipenya? Atau kita at least harus ada ngoding juga? Thank you, Kak. Oke, thank you. Sebenarnya UI UX kalau misalnya termasuk dibuat, itu bisa sih. Itu termasuk, itu dihitung juga, betul. Sebenarnya sih itu bakal perfect banget kalau misalnya kamu tuh bisa super lengkap bikinnya sebenarnya. Itu nilai poin plus gitu. Gitu, Ica. Gimana, terjawab? Terima kasih banyak spill nya Kak. Thank you. Oke, thank you, Ica. Thank you, Ica. Ada lagi yang mau nanya, yang mau raise hand-nya? Kita tunggu nih ya. Aku hitung lagi nih. 3, 2, 1. Ini sudah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak, boleh di closing-nya dari Oh, bentar. Kayaknya ada deh. Oh iya, ada satu. Juara ya? Iya, satu dari Fruit Loops. Ya kan? Oh iya. Oh benar. Dari Fruit Loops, Jocelyn, PPT ini bakal di-share enggak ya? PPT ini. Yang mana nih? PPT-nya yang mana nih? Iya, PPT yang mana nih? PPT aku kan? PPT-nya yang mana nih? Kita punya 3 PPT hari ini, jadi iya benar. Kita bingung bingung nih. Ya. Kita bingung. Coba gimana Fruit Loops Jocelyn? Gimana nih Fruit Loops Jocelyn? Oh semuanya versi semuanya. Oke, semuanya boleh. Nanti kita kasih ditaruh di Discord kali ya. Mantap. Jadi make sure ya, ini kan bakal dikirim ke Discord. Jadi make sure kalian dan teman-temannya udah masuk Discord. Betul sekali. Oke deh. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, feel free hubungin kita di Discord. Kita akan selalu membantu kalian karena we here for you dan kalian kan solusinya kita. Oke deh, thank you banget. Semoga kalian udah dapet insight-nya dari Kak Bernis tadi, dari Kak Nadine, dan juga dari Kak Dara. Semoga ada banyak sekali hal yang bisa kalian ambil di hari ini. Nah, kita nih hari ini sudah mencapai akhir dari acara opening-nya. Jadi, semoga semuanya udah jelas tentang roles-nya, tentang teknis-teknisnya. Tapi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, feel free untuk drop di Discord aja. Nah, kita tuh udah gak sabar banget pengen lihat ide-ide dan solusi dari kalian. Jadi sekali lagi aku mau ucapin nih terima kasih banyak banget untuk semua pembicara kita hari ini. Kak Nadine, Kak Dara, dan Kak Bernis, serta semua peserta yang udah hadir hari ini. Aku tahu berat banget untuk bangun di Sabtu pagi, karena aku juga tadi begitu. Kayak masih setengah melek tadi, bahkan pagi-pagi aku masih puffy banget. Aku nih Mahra, aku Rara, mewakili semua panitia Kartini Day Hackathon 2022, mengucapkan terima kasih kepada speaker, seluruh peserta, dan tentunya sponsor dan media partner kita, Sequoia India, Gojek, Coffee Ventures, Banana Capital, Mongsil, Brodo, Bye Plastic Waste Bali, dan The Something Indonesia. Tetap sehat tetap sehat ya. Jangan kendor prokesnya, tapi sebelum kita closing, aku mau ngajak kalian untuk open camera dulu. Kita tentunya ya, kalau webinar kan kurang lengkap ya tanpa foto bareng gitu. Kita pengen lihat muka-muka kalian yang masih seger di Sabtu pagi. Udah menuju siang sih, tapi semoga semangatnya masih tetap di pagi hari. Terus aku mau ingetin, besok itu bakalan ada workshop bareng sama
Kak Mila, Kak Argi, dan Kak Alisa ini bakalan ngebahas tadi tuh yang hustler, hipster, dan hacker. Jadi make sure kalian tune in di workshopnya untuk tahu lebih lanjut roles yang bakal kalian gunakan di hackathon kali ini. Guys, kalau udah nyala semua videonya, kita foto bareng yuk. Jadi yang belum dandan, yang belum pakai kerudung, ayo nyalain kameranya, pakai dulu kerudungnya. Kalau mau pakai yang lebih simple, mukena juga boleh banget. Tidak ada batasan untuk video kalian. Oke, nyalain yuk kameranya bareng-bareng yuk, on cam yuk. Yang belum, iya mukena, vibes-nya masih Ramadan ya. Karena kita lagi di bulan suci, jadi mohon nggak apa-apa yang lagi di luar, nggak apa-apa banget, yang kameranya nggak bisa dinyalain juga nggak apa-apa banget, tidak pressure, tapi aku sih pengennya ditemenin ya. Yuk on cam semuanya. Wah, aku lihat udah banyak nih. Ini aku lihat muka-muka familiar juga. Hai Andini. Oke, ada lagi, aku tungguin sampai 10.57 kalian untuk on cam. Terus nanti kita foto bareng deh. Oke? Yuk, mari. Ini harusnya ada timernya ya, kayak 1 menit lagi, biar kayak di MasterChef gitu. Biar pressure-nya tinggi. Oke, ada lagi yang mau nyalain kameranya, aku lihat udah mulai rame banget nih ya. Sampai di slide 2 pun udah pada rame. Jadi kita bakalan 2 kali ambil fotonya, slide 1 dan slide 2. Jadi senyumnya ditahan agak lama sedikit ya. Oke, aku mau aba-aba. Nanti bakalan dari tim Generation Girl yang bakal bantuin fotonya. Oke, mulai pasang pose cakepnya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Tahan ya. Yang di slide 2 tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke, kalau udah kita pose lagi yang lain ya. Gayanya boleh bebas kreatif, jangan kayak 2. Jadi kita belum paslon ya, belum paslon nomor 2 gitu. Jadi boleh yang kreatif gitu. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Yang slide 2 mohon ditahan semua. Oke, sudah. Thank you untuk semuanya hari ini. Jangan lupa besok ada waktu session dan jangan lupa juga masuk ke Discord kita. See you besok semua. Please jangan kendor prokesnya, pandeminya masih ada. Kita ketemu lagi di workshop. Bye-bye. Thank you.